Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para jemaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu besar yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Di antaranya nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita adalah kita bisa beribadah di bulan yang mulia ini, bulan yang dilipat gandakan amal soleh, dan Allah siapkan pahala unlimited, pahala yang tiada batas bagi orang-orang yang berpuasa. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedaya? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita, dan semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Kita menunggu waktu berbuka puasa, kita isi dengan belajar ilmu agama. Semoga apa yang nantinya kita pelajari bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang tahu Pak, tema kita sore ini apa? Jodoh. Arep bojo maning apa? Dan jodoh. Mungkin sudah ditempel atau di jadwal ada Pak ya? Apa judulnya? Jodoh dunia akhirat. Mungkin ada yang berpikir, loh, wis pada tua dan ini bahasa tentang jodoh, Ustaz, apa orang tema liane, tema tentang kematian apa liane. Jadi tema ini ya sebetulnya berlaku untuk kita semua, untuk pengantin baru ataupun pengantin lama, ataupun ya calon pengantin. Mungkin ada bujang-bujang atau gadis-gadis yang ikut hadir menyimak, baik secara hadir secara offline ataupun online ya. Dan bisa jadi mungkin ada yang pengen bojo maning ya Pak, bukan gitu ya. Tapi saya nggak ngocok-ngocoki loh Pak, mau saya dikomplain ibunya nanti repot saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah jodoh dunia akhirat. Kenapa kita perlu membahas ini? Ya, karena itulah yang kita harapkan. Maksudnya apa? Jodoh ya, yang sekarang ini sudah Allah berikan kepada kita, yang Allah rizkikan kepada kita, bahwa jodoh itu rizki buatan Pak, rizki ya. Di antara yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz tentang takdir kita adalah jodoh kita
Ya, jodoh kita itu sudah Allah tuliskan. Jadi jodoh itu bagian dari takdir Allah, bagian dari rezeki Allah, dan termasuk rahasia Allah. Karena jodoh itu kan rahasia ya Pak. Ada orang nyari kemana jebul oleh tanggane dewek. Ada yang di sini begitu Pak. Sing guyu kerasa apa ya Pak. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jodoh yang Allah berikan kepada kita, yang Allah rizkikan kepada kita, yang menjadi jodoh kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Maksudnya bagaimana? Bareng-bareng kita bergandengan tangan dengan jodoh kita, dengan pasangan kita, dan juga keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu terkait macam-macam jodoh ya. Bahwa jodoh itu ada 3 jenis. Ada berapa Pak? Ini suaranya jelas ya yang di belakang? Ibu-ibu jelas Bu? Alhamdulillah. Oh, ibunya semangat ya Bu. Oh, semangat. Pak, ibunya ngerokna Pak. Jodoh ada berapa jenis? 3 ya. Pertama adalah jodoh dunia, kedua adalah jodoh akhirat, ketiga jodoh dunia dan akhirat. Maksudnya bagaimana? Pertama jodoh dunia, yaitu suami istri, laki-laki dan wanita yang dipertemukan oleh Allah di dalam ikatan pernikahan yang suci. Bukan hanya ketemu bareng satu sekolah, bareng satu kampus, bareng teman kecil, bukan hanya itu, tapi dipertemukan dalam ikatan pernikahan yang suci ya. Namun perjodohan ini ya, ini hanya sampai di dunia saja ya. Ketika di dunia sudah terputus, tidak sampai langgeng kepada akhirat. Ada orang menikah ya, kemudian karena masalah tertentu, karena cekcok, ada yang tidak cocok, sengketa ini dan itu, akhirnya cerai, pisah. Maka sampai disitulah jodohnya. Jadi ini termasuk jodoh bukan Pak? Jodoh, tapi batasnya memang segitu. Ada yang Allah jodohkan setahun, ada yang dijodohkan 20 tahun sampai 30 tahun ya. Jadi ini termasuk jodoh, namun tidak ya langgeng sampai akhirat. Yang kedua jodoh akhirat. Jodoh nomor akhirat, yaitu di dunia tidak bertemu di dalam ikatan pernikahan yang suci. Mungkin bisa jadi ketemu, tapi tidak sampai kepada pernikahan ya. Misalnya ada orang yang sudah tunangan atau sudah tinggal menunggu akad nikah, qadarullah wa masya'a fa'al, terjadi kecelakaan, salah satunya meninggal dunia. Berarti tidak jadi berjodoh di dunia, namun di akhirat dipertemukan oleh Allah, dinikahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana jodoh di dunia adalah rahasia Allah, jodoh di akhirat pun bagaimana adalah juga rahasia Allah Ta'ala. Betapa banyak laki-laki yang bujang-bujang jomblo, yang belum jadi tulang punggung, masih jadi tulang kering ya Pak, meninggal dunia ya, belum ketemu jodohnya di dunia. Dan betapa banyak gadis-gadis, kalau bujang namanya jomblo, kalau perempuan apa namanya Pak? Jombli. Apa sama jomblo ya? Gadis-gadis yang belum menikah meninggal dunia ya. Dan nanti nasib mereka ini yang di dunia belum menikah bagaimana? Maka akan Allah jodohkan di akhirat. Ketika
kedua-duanya muslim dan muslimah, kedua-duanya masuk surga, maka akan Allah jodohkan di akhirat kelak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu juga bagian dari rahasia Allah Ta'ala. Salah satu contoh ya, ini disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, namun riwayat ini dilemahkan oleh para ahli hadis ya. Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan bahwa wanita ya, ada wanita-wanita terbaik ya, wanita terbaik di dunia ya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti Miss Universe, Nisaul Alamin. Nisaul Alamin itu Miss Universe, tapi bukan Miss Universe versinya orang barat yang lomba huda-hudaan, bukan ya. Ini Miss Universe betul-betul wanita terbaik di atas muka bumi di zaman itu. Ada beberapa, di antaranya adalah Ibunda Maryam, ini Miss Universe di zaman itu. Kemudian Asiyah bintu Muzahim, itu istrinya Fir'aun ya. Kemudian Ukhtu Musa, saudarinya Nabi Musa alaihissalam. Ini 3 Miss Universe ya. Ini yang hidup di zaman itu dan wanita terbaik di zaman itu. Adapun jodoh dunia akhirat, jadi di dunia ya, di dunia itu ketemu dan di akhirat pun ketemu. Inilah yang kita harapkan. Jadi dua-duanya ini ya, dua-duanya suami istri dalam kondisi muslim dan muslimah, solih dan solihah, sampai akhir hayatnya mereka meninggal dunia dalam keimanan dan masih dalam ikatan pernikahan. Kemudian kedua-duanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka Allah jodohkan kembali kelak di surganya Allah Ta'ala. Inilah yang kita harapkan. Dan contoh yang terbaik dalam hal ini adalah para Nabi dan Rasul dengan istri-istri mereka yang solehah, termasuk Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummahatul Mukminin ya, dengan Ummahatul Mukminin. Ini adalah ya, contoh yang terbaik bagi jodoh dunia dan akhirat. Ada juga contoh jodoh dunia saja ya, yang di dunia sampai meninggal itu tidak bercerai, namun di akhirat dipisah ya. Jadi dia sampai meninggal dunia masih ada ikatan suami istri, namun karena satunya beriman, satunya tidak beriman, maka dipisah oleh Allah Ta'ala. Contohnya adalah ya, kalau yang laki-lakinya soleh, perempuannya tidak solehah, adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Kedua istrinya ya, masuk kemana? Ke neraka. Ini Allah jelaskan di dalam surat At-Tahrim ya. Begitu juga sebaliknya, yang istrinya solehah tapi suaminya tidak soleh, itu siapa? Fir'aun ya, Fir'aun. Di dunia sampai meninggal itu tidak berpisah, maksudnya dalam pernikahan. Namun ketika di akhirat dipisah. Tadi Asiyah bintu Muzahim masuk ke surga, Fir'aun masuk kemana? Ke neraka. Bahkan sekarang pun Fir'aun ini dalam azab yang pedih, diazab di alam barzakhnya ya. Nah tadi kalau menurut hadis yang riwayatnya lemah, maka Asiyah akan dijodohkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika itu nanti betul-betul Allah kehendaki. Namun jika tidak, ya berarti sesuai dengan sanad hadis tadi, maka sanadnya adalah lemah. Ini adalah contoh dari fenomena sejarah yang disebutkan di dalam
dalil-dalil bahwa ya, ada jodoh dunia, ada jodoh akhirat, ada jodoh dunia dan akhirat. Ya, suratnya kita hafal semua. Allah Ta'ala menjelaskan, sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, begitu juga istrinya, hammalatal hatab, ya, sang pembawa kayu bakar. Jadi di dunia masih berjodoh, suami istri sampai meninggal. Di akhirat diketemukan lagi suami istri itu, namun Masya Allah dalam kondisi yang sangat menyedihkan, ya, diobong bareng-bareng di neraka. Bahkan di dalam salah satu riwayat tafsir, sebagian pendapat ahli tafsir yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, tafsiran dari hammalatal hatab, yaitu istrinya Abu Lahab yang diberikan kunyah Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil, nama aslinya Arwa bintu Harb, saudarinya Abu Sufyan. Jadi Ummu Jamil ini salah satu tafsiran hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar. Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu riwayat ahli tafsir, yaitu apa? Bahwa dia itu membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Di neraka nanti dia membawa kayu bakar yang digunakan untuk membakar suaminya. Waliyadzubillah. Sebagaimana dia juga membakar semangat dan emosi suaminya untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, maka dia pun, ya, membawa kayu bakar untuk membakar suaminya di neraka. Waliyadzubillah. Kepingin yang sekarang langgeng sampai akhirat, no boten Pak? Apa kepingin nambah maning, tambah banyak jodoh di akhirat nanti Pak? Orang wani jawab, mana ibu ini belum ngaji sih? Jawabannya beribaya Pak. Tentu kita semua kepingin, bahkan dengan keluarga kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu inilah yang harus kita ketahui, kita pelajari dan kita usahakan. Bagaimana caranya agar kita dengan pasangan kita menjadi jodoh dunia dan akhirat. Di dunia sakinah, mawaddah, warahmah, dan di akhirat bareng-bareng di surga. Dan itu sebuah kenikmatan tersendiri Pak, bahwa ahli surga nanti itu subhanallah, itu memori kita Pak, ingatan kita itu tidak hilang. Kita kalau nanti masuk surga bareng-bareng dengan istri kita, dengan anak-anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita, amin ya Pak, amin. Itu memori kita tidak hilang. Memori kita tidak dihilangkan oleh Allah. Kita kan sekarang lupa nih Pak, memori kita masih tersimpan apa tidak? Kita sekarang lupa ini, banyak hal, banyak sekali yang kita lupakan, termasuk perbuatan-perbuatan kita lupakan. Ini boten. Tapi memorinya masih ada apa tidak? Masih. Di mana itu? Di mana? Tersimpan sangat rapi di Lauhul Mahfuz, ya. Dan nanti di akhirat dikembalikan lagi kepada kita. Dan ketika di surga nanti, memori itu lengkap. Yang dicabut dari ahli surga itu bukan memori, namun ghil. Ghil itu rasa dendam, ya, rasa hasad, sifat-sifat buruk, itu yang dicabut dari hati ahli surga. Adapun memori kita adalah saudara kita, teman kita, kerabat, ya, kita teman satu pengajian, itu tidak dihilangkan oleh Allah, dan itu menjadi kenangan yang sangat indah, menjadi kenangan yang sangat indah. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau sekarang ini dunia adalah nyata dan akhirat masih menjadi cerita. Namun nanti ketika hari kiamat sudah terjadi, masing-masing sudah masuk
ya, ke tempatnya masing-masing. Ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Maka akhirat itu menjadi kenyataan dan dunia ini hanya tinggal cerita. Nah, bagi ahli surga memori itu, memori tentang dunia ini adalah kenangan yang indah. Iya buatan Pak. Memori itu kenangan indah buatan. Kenangan indah. Coba nanti kalau kita Idul Fitri kumpul bareng ketika Idul Fitri, ada keluarga kumpul semua. Kalau yang masih punya mbah ya atau panjenengan yang mungkin punya banyak anak, punya banyak cucu, kumpul semua. Yang diceritakan apa Pak? Dulu cilikannya kamu begini, begini, begini. Kemudian guyu bareng. Oke sing sing suka sukane menek wit ya. Kemudian tiba kang wit. Nah, kan itu jadi cerita indah, ya mboten Pak? Jadi kenangan. Itu saja di dunia, apalagi nanti ketika di surga. Maka di dunia ini ya, menjadi kenangan yang indah. Bagaimana caranya agar kita menjadikan jodoh kita ini langgeng dunia dan akhirat? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Apakah itu? Yang pertama adalah perjodohan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita dengan menikah dengan pasangan kita, ya, suami istri, maka niatkan itu karena Allah. Niatkan karena siapa Pak? Karena Allah. Kita menikah, ya, sekali lagi istri kita, suami kita itu adalah rezeki kita, itu adalah takdir kita. Maka harus kita syukuri dan niatkan kita menikah karena Allah, dan niatkan menikah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip bagi seorang yang beriman adalah nomor innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Seandainya kita meniatkan menikah, ya, niatkan menikah itu untuk ibadah, maka Masya Allah, setiap detik yang kita lalui di dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan badai, ombak, angin topan, kemudian aral melintang dan berbagai ujian-ujian lain, itu insya Allah menjadi ladang pahala. Dalam kehidupan rumah tangga ini niat itu sangat berpengaruh, ya. Kalau niatnya kita ibadah karena Allah, maka setiap detik, setiap hari yang kita lalui di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu menjadi ibadah. Maka monggo Pak, kita selalu perbarui dan perbaiki niat kita, ya. Niat itu letaknya di mana? Di hati, ya. Yang sudah nikah 40 tahun, sudah nikah 20 tahun, yang baru 2 tahun, yang baru 3 tahun, ayo selalu perbarui niat. Setelah kita meniatkan nikah itu untuk ibadah, maka yang kedua adalah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jadikan pernikahan itu, ya, menjadi sarana kebaikan. Nikah itu menjadi nopo? Sarana kebaikan. Maksudnya bagaimana? Suami istri harus saling mendukung. Mendukung dalam hal apa? Pertama, di dalam hal belajar ilmu agama. Itu harus, ya, harus saling mendukung. Kalau ngaji, si ngaji niku bapak ketok nopo ibune tok, nopo bareng-bareng Mbak? Bareng-bareng. Jangan sampai timpang. Banyak pengajian yang hadir ibu-ibu bapaknya kosong, ya. Jadi harus seimbang.
bapaknya ikut ngaji, istrinya pun ikut ngaji. Gimana Pak Bu? Biar apa? Biar ilmunya itu imbang juga. Ya. Idealnya malah yang mengajari di rumah, yang mengajari agama itu suami ngajari istri apa istri ngajari suami Pak? Suami ngajari istri. Maka memang idealnya ya di dalam perjodohan itu suami itu idealnya itu lebih dibandingkan istri. Lebih dalam hal apa? Dalam banyak hal. Lebih matang di dalam usia, lebih bijak di dalam berpikir, ya, lebih dewasa di dalam bersikap, dan lebih unggul di dalam hal ilmu, ya, terutama ilmu agama. Itu idealnya, ya. Maka suami mengajak istri untuk ikut ngaji. Tidak harus misalkan cari istri lulusan pesantren. Apakah harus Pak? Tidak harus. Cari suami yang lulusan pesantren. Tidak harus, ya. Yang harus adalah mencari calon istri atau calon suami yang calon istri yang solehah dan calon suami yang soleh. Nah ini kalau mencari jodoh berarti kan pembahasannya buat keponakan-keponakan dan anak-anak kita nih Pak, bukan untuk panjenengan nih Pak. Napa wonten sing kepengin? Nah kalau panjenengan di sini sudah punya anak-anak gadis atau bujang-bujang yang siap nikah, maka kewajibannya adalah mencarikan nopo calon pasangan yang soleh dan solehah. Jadi kalau bapak-bapak nih Pak nek golet calon suami buat anaknya sing kepripun Pak? Sing nopo gawane mobil nopo gawane nopo? Nah, niku mulai bingung Pak. Nah nih, jadi yang dilihat nopo? Kendaraannya apa agamanya? Sing nomor siji nopo disit? Agama. Ya, baru yang lain-lain begitu, ya. Yang dilihat agamanya dulu. Kalau dapat dua-duanya, agamanya baik, dunianya baik, itu alhamdulillah. Lebih baik pilih mana Pak? Dia dunianya baik tapi agamanya minim, atau yang dunianya minim tapi agamanya baik, pilih mana Pak? Pilih yang agamanya baik dan dunianya baik. Orang ya Pak, nang pertanyaan ya Pak. Ya karuan kayak gue. Nah, jadi intinya begitu. Mindset kita harus dirubah. Karena banyak orang, apalagi sekarang di media sosial ya, sering sekali dipertontonkan video-video pendek atau sinetron-sinetron atau drama Korea. Bagaimana seorang calon mertua itu mencari jodoh yang Masya Allah harus kriterinya begini-begini, harus mapan, punya rumah, punya mobil, tidak dilihat agamanya. Padahal suami itu yang akan membawa istri itu ke surga atau ke neraka, begitu. Dan yang ketiga, ini 3 kiat utama ya. Yang ketiga adalah ketika kita diberikan rizki oleh Allah berupa anak. Ketika kita diberikan rizki oleh Allah berupa anak, maka kewajiban kita seorang ayah, seorang ibu mendidik putra-putri kita dengan pendidikan Islami. Itu yang akan menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat. Karena aset terbesar bagi orang tua adalah nopo? Anak. Ya, kalau aset di dunia mungkin bisa dikatakan aset terbaik misalnya nopo properti atau tanah misalkan. Tapi kalau aset dunia dan akhirat yang terbaik nopo? Anak. Dan satu poin penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang ingin saya sampaikan di akhir ini, sampai jam berapa kan? Kurang berapa menit? Ada pertanyaan buatan? Ada? Oh iya,
berarti sebentar lagi ya. Satu poin penting yang di akhirin pengen saya sampaikan, ya, bahwa pergaulan anak-anak kita di zaman digital ini, di era globalisasi, di zaman medsos ini, ya, dibandingkan zaman kita dulu, kira-kira lebih memprihatinkan mana, Pak? Sekarang. Maka kewajiban kita orang tua itu memilihkan lembaga pendidikan yang baik, ya, pilihkan sekolah yang islami yang menurut kita terbaik. Syukur-syukur nopo, ya, masukkan ke pesantren, ya, ke pesantren manapun yang panjenengan melihat itu terbaik menurut jenengan, yang jenengan percaya dengan lembaga tersebut, masukkan putra putri kita ke pesantren. Ya, Ustadz, anak saya nggak saya setting untuk jadi ustadz, saya pengen anak saya jadi dokter. Pak, memang kalau masuk pesantren harus jadi ustadz? Iya Pak, Bu. Memang kalau masuk pesantren lulus harus jadi ustadz atau gimana Pak? Boten. Iya boten. Di pesantren itu dididik menjadi anak soleh dan soleha atau dididik menjadi ustadz? Soleh dan soleha. Setelah lulus pesantren mau kuliah kedokteran bisa tidak? Bisa. Setelah pesantren mau kuliah di teknik sipil bisa tidak? Bisa. Setelah lulus pesantren mau menjadi TNI bisa tidak? Bisa. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Kalau panjenengan masukkan pesantren itu jangan, oh, anak saya nggak pengen saya jadi ustadz. Nggak harus. Pesantren itu mendidik putra putri menjadi soleh dan soleha. Bukan semuanya harus jadi ustadz. Jelas gimana? Nah, itu yang harus kita luruskan. Jadi minimal putra putri kita tahu ilmu agama untuk menyelamatkan diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka dan mendoakan orang tuanya. Jelas gimana? Itu. Kalau ternyata ada passion, ada muyul itu artinya passion ya, ada kecenderungan anak kita yang pengen jadi dai, pengen jadi ustadz, alhamdulillah. Tapi kalau tidak harus. Jadi bukan aib, oh, lulus pesantren kok udah jadi ustadz, apakah aib Pak? Bukan. Itu pun selalu kita sampaikan di tempat kami di MAIS. Ya, memang kita didik menjadi kader dai. Tapi ketika tidak jadi ustadz tidak masalah. Yang penting ya menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Jadi kalau nanti jadi dokter, dokter yang soleh yang bertakwa. Jadi pejabat soleh yang bertakwa. Ya, yang jujur. Jadi TNI yang jujur. Jadi apapun jadi orang yang jujur. Karena bangsa dan negara kita niki Pak tidak kurang dari orang yang pintar, yang cerdas, tidak kurang. Bangsa kita ini yang kurang dari nopo Pak? Orang yang jujur. Gimana Pak? Itu. Nah, maka pesantren itu mendidik anak-anak menjadi orang yang jujur. Dan mungkin ada lagi yang bertanya, Ustadz, nang pesantren ada pembulian, ada begini begitu, ada kasus LGBT, ada di pesantren ada yang nopo meninggal dikeroyok. Kemudian takut ke pesantren. Coba kita balik Pak. Kalau di pesantren saja bisa begitu, apalagi yang di sekolah umum yang tidak dikontrol 24 jam. Gitu. Nah, jadi mindsetnya kita rubah. Jadi apa namanya? Kita perlu regenerasi. Regenerasi itu bukan hanya mengupgrade atau meningkatkan kualitas duniawi kita, tapi juga kualitas ukhrawi kita. Paling tidak Pak, ya anak-anak kita paham agama sehingga nanti kita ini alhamdulillah yang sudah rajin ngaji itu didukung oleh anak-anak kita. Kita prihatin Pak, banyak masjid-masjid ngapunten, masjid-masjid yang isinya nopo orang-orang sepuh. Ngapunten ini bukan nyindir, tapi memang sebagai cambuk bagi kita.
masjid kayak panti jompo, isinya mau sepuh-sepuh tok nggih mboten. Anak-anak mudanya kemana? Pada sibuk dolanan gadget, nongkrong di pinggir jalan. Nggih mboten. Ada lagi yang geng-gengan motor. Waduh, sedih mboten? Sedih. Maka cara kita mendidik anak-anak kita diantaranya adalah dengan memasukkan ke pesantren. Itu jika memungkinkan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Maka untuk meraih jodoh dunia dan akhirat dan kita sekeluarga masuk surga, 3 kiat utama. Pertama, niatkan menikah itu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, suami istri harus saling mendukung untuk belajar ilmu agama dan untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, didik putra putri kita dengan pendidikan yang terbaik. Syukur-syukur kita masukkan ke pesantren. Tahun sampai sekian tahun kami memang kadang masih terdiam-diam dengan pesan istri saya. Tapi lama-lama makin bisa kan, terus saja, terutama sulit tidurkan. Ya, ya. Untuk yang kesukaan dirinya, kami akhirnya menyatakan, nah, apakah saya kurang setia atau saya salah termasuk terhadap istri saya? Yang kedua, apakah dengan saya menikah lagi, apakah saya memang ditakdirkan bahwa saya harus menikah kedua kalinya tadi? Dan yang seterusnya, apakah juga nanti bisa ketemu di alam sana, khususnya di surga? Demikian. Ya. Ini diborong pertanyaannya semua ya Pak. Nah, yang lain nggak kebagian. Buat teman-teman dijawab situ ya, semoga waktunya mencukupi. Pertama, sudah ada apa? Jadi intinya bahwa ketika setelah istri meninggal, ya, kemudian suami menikah lagi, apakah dianggap mengkhianati? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Dan apakah nanti bisa bertemu lagi di surga? Insya Allah bisa. Begitu. Nah, jadi ada sedikit berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki menikah dengan misalnya 10 wanita pun, tapi dalam waktu yang berbeda. Yang waktu berbarengan itu maksimal berapa? 4. Nah, 4 ibu. Kemo sing paling akeh rame guyune ibu mangke buri mau. Nah, jadi kalau wanita kan suaminya cuma 1. Nah, itu nanti bagaimana kalau setelah istri suami pertama ini, kalau bicara perempuan ya agak berbeda. Kalau seorang wanita menikah dengan laki-laki si A misalnya meninggal, kemudian nikah lagi dengan si B meninggal, kemudian nikah dengan si C meninggal. Nah, kalau laki-laki semua istri yang dia nikahi di dunia, insya Allah bisa jadi istrinya di surga. Tapi kalau perempuan yang akan menjadi suaminya cuma 1, karena memang Allah tetapkan di dalam sunatullah fil kaun, ya, wanita itu memang hanya 1 suami di dunia ataupun di surga. Mana itu? Nah, yang jelas suami yang mana itu Allah yang menentukan mana. Namun kalau secara dalil, ya, dan dalil ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW menjelaskan al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita itu bagi, ya, itu adalah menjadi istri bagi suami yang terakhir. Ini kalau secara dalil, ya, dan penguatnya sangat banyak. Ini waktunya tidak cukup untuk dijelaskan. Bedanya itu Pak. Jadi kalau laki-laki nikah dengan berapa wanita pun meninggal semua, insya Allah masih bisa bertemu di surga kelak. Karena laki-laki itu jodohnya 72 bidadari itu minimal Pak. Ya, bisa lebih dari itu. Ya. Adapun wanita suaminya cuma 1. Ya. Nah, jadi siapakah itu? Kalau dalil menyebutkan yang terakhir begitu. Ya. Adapun nanti apakah Allah jodohkan dengan yang paling soleh atau bagaimana? Nah, itu kembalinya kepada ketetapan Allah Ta'ala.
Begitu nggih Pak? Ada yang belum terjawab atau sudah terjawab semua? Nggih, betul. Jadi menikah itu takdir. Jadi panjenengan menikah 3 kali berarti takdirnya menikah 3 kali. Takdirnya 5 kali berarti 5 kali. Buktinya takdir apa? Itu terjadi. Kalau tidak Allah takdirkan, maka tidak akan terjadi. Nah, pembahasan tentang takdir lebih detail saya sedang bahas di Masjid Al-Islah Al-Irsyad hari Rebo pagi pada subuh ini di bulan Ramadan. Mungkin akan berlanjut setelah itu. Cukup ya, Ustaz? Oke. Monggo kita akhiri, sudah masuk maghrib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Semoga bermanfaat dan ngapunten atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.